Pernah nggak sih kalian nonton film fiksi ilmiah di mana ada satu peradaban canggih yang tiba-tiba muncul dan bikin semua orang kaget? Nah, gimana kalau saya bilang, itu bukan fiksi, tapi lagi terjadi di depan mata kita sekarang. Bedanya, ini bukan soal alien, tapi soal negara yang namanya Cina. Kita semua tahu, China itu negara besar, bikin banyak barang, tapi kita sering anggap remeh. Sambil kita sibuk nonton drama Korea atau debat soal nanas di pizza Cina, diam-diam bukan cuma bangkit, tapi udah lari maraton sementara kita baru mau pemanasan. Banyak negara, termasuk negara-negara adidaya, baru sadar dan sekarang lagi kelabakan. Kok bisa kita semua ketinggalan kereta? Hari ini kita akan bongkar strategi senyap tapi mematikan dari Cina yang sedang membentuk ulang dunia sesuai versinya sendiri. Saat kita bicara soal waktu, kita biasanya mikir jam, hari, minggu. Buat kita, proyek jangka panjang itu mungkin cicilan KPR 20 tahun. Tapi di Cina, cara mereka melihat waktu itu beda banget. Mereka nggak mikir dalam hitungan tahun atau dekade, tapi dalam hitungan dinasti, dalam hitungan abad. Para pemimpin di sana melihat rencana pembangunan negara itu kayak main catur kosmik, di mana setiap langkahnya dipikirkan untuk puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan. Ini bukan lebay, ini filosofi yang sudah mendarah daging ribuan tahun. Sementara, negara lain ganti pemimpin tiap 4 atau 5 tahun, dan kebijakannya ikut gonta-ganti. China punya satu visi jangka panjang yang konsisten. Jadi, saat kita heboh dengan tren terbaru, mereka sibuk meletakkan fondasi untuk 100 tahun mendatang. Konsep ini namanya kesabaran strategis. Mereka percaya kemenangan terbesar datang bukan dari pertempuran yang gegabah, tapi dari penantian yang sabar dan persiapan yang matang. Mereka lebih milih jadi petani yang menanam bambu yang bertahun-tahun gak kelihatan hasilnya di permukaan, tapi di bawah tanah akarnya sudah menjalar kemana-mana. Dan begitu tunasnya muncul, pertumbuhannya bakal super cepat dan gak bisa dihentikan. Pernah lihat gedung pencakar langit yang dibangun dalam semalam? Oke, mungkin gak semalam juga, tapi kecepatan konstruksi di Cina itu benar-benar gila. Kota-kota baru muncul dari lahan kosong, jembatan terpanjang di dunia dibangun, jaringan kereta cepat yang lebih panjang dari gabungan seluruh dunia, mereka bangun dalam senyap. Kok bisa? Kuncinya adalah membangun tanpa riuh. Sementara di negara lain, satu proyek infrastruktur bisa jadi perdebatan politik bertahun-tahun. Di Cina, begitu keputusan diambil, eksekusinya cepat dan masif. Mereka nggak banyak omong, tapi langsung kerja. Fokusnya bukan pada publikasi atau gambar-gambar di media, tapi pada hasil akhir. Filosofinya sederhana. Biarkan hasil yang berbicara. Ini yang bikin dunia kaget. Kita tahu mereka membangun, tapi kita nggak sadar skala dan kecepatannya. Tiba-tiba saja, mereka sudah punya pelabuhan terbesar, bandara termodern, dan kota-kota futuristik. Mereka nggak minta izin atau tepuk tangan dari dunia. Mereka hanya terus membangun, blok demi blok, sampai pondasi kekuatan mereka jadi begitu kokoh dan gak bisa diabaikan lagi. Ini adalah seni membangun imperium di era modern, bukan dengan pedang dan perisai, tapi dengan beton, baja, dan kecepatan super. Kalau kita ngomongin ekonomi China, banyak yang cuma lihat angka, GDP nomor 2 di dunia, eksportir terbesar. Tapi itu cuma puncak gunung es. Kekuatan ekonomi Cina yang sebenarnya jauh lebih dalam dan strategis. Mereka bukan cuma pabrik dunia yang bikin barang murah, mereka sudah berevolusi. Sekarang, mereka yang mendikte rantai pasok global. Coba deh cek barang-barang di sekitar kamu. Dari smartphone sampai sepatu, kemungkinan besar ada tulisan Made in China. Tapi, bukan itu poinnya. Poinnya adalah mereka sekarang mengontrol bahan bakunya, teknologinya, sampai logistiknya. Mereka nggak cuma merakit, tapi juga mendesain dan berinovasi. Ekonomi bagi Cina bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk membangun pengaruh, mengikat negara lain dalam hubungan saling ketergantungan. Jadi kalau ada yang berpikir, mereka bisa dengan mudah memisahkan diri dari ekonomi Cina. Wah, itu sama susahnya kayak mencoba hidup tanpa internet di zaman sekarang. Mereka sudah jadi sistem operasi ekonomi global. Nah, ini dia salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah manusia, Belt and Road Initiative atau
jalur sutra modern. Kalau kamu pikir ini cuma soal bangun jalan dan pelabuhan, kamu salah besar. Ini adalah grand strategi Cina untuk mengkabel ulang dunia. Bayangkan jaring laba-laba raksasa yang pusatnya di Beijing, dan jaringnya ini adalah jalur kereta, pipa minyak, kabel serat optik, dan pelabuhan yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, bahkan sampai ke Amerika Latin. China datang ke negara-negara berkembang, menawarkan pinjaman dan tenaga ahli untuk membangun infrastruktur yang mereka butuhkan. Tawarannya jelas menarik, tapi ini bukan program amal. Setiap pelabuhan yang mereka denai, setiap jalur kereta yang mereka bangun adalah satu titik simpul baru dalam jaringan pengaruh Cina. Mereka secara efektif menciptakan ekosistem di mana semua jalan pada akhirnya akan mengarah ke Beijing. Ini bukan kolonialisme gaya lama dengan senjata, tapi kolonialisme ekonomi abad ke-21 Cina nggak perlu menaklukkan negara lain. Mereka cukup memiliki infrastruktur kuncinya. Dengan begitu, mereka bisa mengontrol aliran perdagangan, energi, dan data. Ini adalah cara Cina melihat dunia sebagai satu proyek jangka panjang yang masif. Dulu, kalau kita ngomongin teknologi Cina, image-nya adalah peniru, bikin barang mirip-mirip produk barat dengan harga lebih murah. Image itu sudah usang banget. Sekarang, coba sebutkan aplikasi di smartphone kamu. TikTok itu dari Cina. Main game mobil banyak yang dari studio China. Belanja online, platform seperti Alibaba dan Shein mendominasi dunia. Cina sudah beralih dari peniru menjadi pemimpin inovasi, terutama di bidang kecerdasan buatan atau AI. Mereka punya keuntungan yang nggak dimiliki negara lain. Data dengan populasi 1,4 miliar orang yang sangat digital. Mereka punya kolam data terbesar di dunia untuk melatih AI mereka. Pemerintahnya juga jor-joren menggelontorkan dana untuk riset AI, 5G, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Mereka punya target yang jelas. Jadi pusat AI dunia pada tahun ke-2030. Jadi saat kita masih berdebat soal etika mobil otonom, di kota-kota China, taksi tanpa sopir sudah mulai warawiri. Mereka nggak lagi mengikuti, mereka yang kini menciptakan masa depan. Dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang begitu besar, tentu saja pengaruh geopolitiknya juga ikut meroket. Cina sekarang bukan lagi pemain regional, tapi pemain global yang punya suara di hampir semua isu internasional. Mereka membangun pangkalan militer di luar negeri. Angkatan laut mereka tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan diplomasi mereka makin tegas. Mereka menawarkan model pembangunan alternatif selain model demokrasi barat. Mereka bilang ke negara-negara lain, lihat kami, kalian bisa maju dan kaya tanpa harus ikut-ikutan sistem politik barat yang ribet. Ini tawaran yang menarik bagi banyak pemimpin di negara berkembang. Di PBB, suara mereka semakin didengar. Mereka juga menciptakan lembaga-lembaga keuangan internasional tandingan seperti yang jadi saingan Bank Dunia dan IMF. Secara perlahan tapi pasti, China sedang membangun tatanan dunia paralel, sebuah tatanan di mana aturan mainnya tidak lagi didominasi oleh Amerika dan sekutunya. Mereka tidak secara frontal menantang tatanan yang ada, tapi mereka membangun alternatifnya di sebelahnya dan pelan-pelan menarik negara lain untuk bergabung. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa kita semua, terutama negara-negara barat yang katanya punya intelijen canggih, bisa terlambat sadar? Ada beberapa alasan. Pertama, bias kognitif. Dunia barat terlalu lama melihat Cina sebagai murid yang meniru mereka. Jadi, mereka meremehkan kemampuan Cina untuk berinovasi dan punya strategi sendiri. Mereka terjebak dalam kesombongan. Kedua, distraksi. Sementara Cina fokus membangun negaranya selama 40 tahun terakhir, Amerika dan Eropa sibuk dengan perang di Timur Tengah, krisis keuangan, dan perpecahan politik internal. Mereka terlalu sibuk memadamkan api di halaman sendiri, sampai tidak sadar ada tetangga yang lagi membangun istana. Ketiga, sifat strategi Cina itu sendiri yang senyap. Mereka tidak pernah mendeklarasikan perang atau mengumumkan secara terbuka, "Hei dunia, kami akan jadi nomor satu." Mereka hanya terus bekerja, membangun, dan berinvestasi di bawah radar. Kecepatan perubahan di Cina juga di luar perkiraan. Model-model ekonomi barat tidak bisa memprediksi pertumbuhan secepat itu. Akhirnya, ketika dunia menoleh, Cina bukan lagi naga yang tertidur, tapi naga yang sudah terbang tinggi dan siap menyemburkan api.
Jadi, seperti apa dunia versi Cina ini? Ini adalah dunia yang lebih terpusat, di mana stabilitas dan kemajuan kolektif lebih diutamakan daripada kebebasan individu. Dunia di mana teknologi digunakan untuk efisiensi maksimal, tapi juga untuk kontrol sosial yang ketat. Ini adalah dunia multipolar, di mana pengaruh Amerika tidak lagi dominan. Dalam dunia versi China, hubungan ekonomi akan menjadi alat utama kekuasaan, dan negara-negara akan lebih terikat pada rantai pasok yang berpusat di Beijing. Apakah ini lebih baik atau lebih buruk? Jawabannya tidak sederhana dan tergantung dari mana kamu melihatnya. Yang pasti, ini adalah dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal selama 70 tahun terakhir. Suka atau tidak, kebangkitan Cina adalah realitas yang harus kita hadapi. Mungkin sudah saatnya kita berhenti meremehkan dan mulai mencoba memahami logika dan strategi di balik setiap langkah mereka, karena dunia sedang ditulis ulang. Dan kali ini, penulisnya menggunakan aksara Mandarin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ini topik yang kompleks, dan pastinya ada banyak sudut pandang lain. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dengan sehat. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.